Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ivan Didolivano. Hari ini aku nggak akan gitaran atau nyanyi seperti biasanya, tapi hari ini aku mau membahas dan mengulas tentang dunia bisnis. Nah, bisnis apa yang mau aku bahas pada video kali ini? Bisnis usaha sablon kaos adalah usaha yang sudah saya jalani sekitar 8 tahun yang lalu. Sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan. Ya, dalam menjalankan bisnis ini sih aku cukup merasakan asam garam, asam manis, dan asam kurang asam juga sering juga. Kadang-kadang kan hidup juga nggak selalu mulus ya. Jadi kadang jatuh bangun, kadang juga bangun jatuh, kadang juga jatuh terus sekarang alhamdulillah udah bangun terus. Nah, jadi nanti di video ini aku mau mengulas dan membahas banyak hal di seputar dunia bisnis sablon. Nanti apa aja sih persiapan, bisa teman-teman mau memulai bisnis sablon, apa sih yang harus disiapkan, apa aja yang harus pelajari sebelum memulai bisnis ini. Kemudian seberapa besar sih pasar dan marketnya untuk dunia sablon, dan bagaimana kiat-kiat untuk bertahan menghadapi tantangan dan tekanan dalam menjalankan bisnis ini. Semua nanti insya Allah akan kita ulas di video ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, kita langsung aja masuk ke bab pertama, itu apa aja sih yang harus dipelajari dan apa aja yang harus disiapkan kalau kita mau memulai bisnis usaha sablon kaos. Yang pertama tentu kita harus tahu dulu apa sih sablon kaos. Usaha sablon kaos adalah usaha yang kita membuat suatu karya seni yang kita visualisasikan, yang kita wujudkan dalam bentuk kaos. Jadi di sini kita nanti bisa mencurahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ide-ide kita. Mungkin kalau bagi kalian yang punya idealis tinggi, ya mungkin dulu anak band yang suka bikin lagu-lagu dinikmati orang banyak, sekarang kalian bisa mengaplikasikan karya-karya itu, lirik-lirik tertentu atau kata-kata tertentu di sebuah kaos, dan kaos itu nanti bisa dicap dengan sistem sablon. Banyak hal tentang sablon, mulai dari sablon manual, sablon DTF, DTG, dan lain-lain. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Jadi di sini kita mau membahas tentang pertama, dasarnya dulu aja tentang sablon kaos. Jadi di saat kita memulai bisnis ini, kita harus menyiapkan, pertama kita harus punya mental pengen usaha. Itu yang pertama dan itu yang paling penting. Karena nggak mungkin kamu memulai bisnis apapun, usaha apapun, pengen kerja apapun, kalau kalian nggak punya niat dan nggak mau, nggak akan bisa. Jadi yang pertama, kalian harus niat pengen menjalankan usaha bisnis sablon. Yang kedua, kalian harus tahu tentang alat-alat sablon. Alat-alat sablon itu mulai dari rakel itu yang buat ngesut. Yang kedua adalah pelanggan dan screen. Pelanggan dan screen adalah media yang tempat kita menaruh obat sablon itu. Nanti yang ada gambarnya, nanti gambar yang akan kita sablon itu nanti diaplikasikannya di screen itu. Kemudian nanti kita kasih obat sablon, kasih tinta sablon, terus kita garuk dengan yang tadi, yang pertama saya sebutkan tadi, yang namanya rakel. Dan yang pasti media yang akan kita sablon, kaos. Nah, di kaos itu sendiri nanti jenisnya banyak sekali, dari yang mulai dari yang murah sampai yang paling bagus, mulai dari bahan TC, PE, katun kompet, katun kadet, katun bambu, dan lain-lain. Nah, itu menyesuaikan aja kebutuhan yang akan kalian pakai dan sesuai budget yang pasti. Oke, kita masuk ke bab 2. Bab 2 adalah seberapa besar sih market dan pasarnya bisnis sablon. Jawabannya adalah besar sekali dan sangat potensial. Karena kenapa? Setiap orang pasti butuh yang namanya kaos. Kita nggak punya satu kaos saja. Kalau ini kotor gitu ya, malas nyuci, aku ganti baru gitu. Karena orang-orang kayak aku pasti banyak. Ya nggak banyak, maksudnya kalau aku sendiri kan usaha kaos, jadi kan kaosku banyak gitu.
Jadi kalau kaos orang nggak mungkin satu, pasti punya beberapa. Dan yang pasti komunitas, setiap gathering, setiap acara-acara kopdar, acara study tour dan lain-lain pasti butuh yang namanya kaos. Nah itu adalah pasar dunia sablon bisnis, pasar bisnis dunia sablon maksudnya itu. Oke, di situ jadi kalian nanti nggak akan namanya kehabisan pasar, walaupun saingannya banyak. Sebenarnya bukan saingan sih, kompetitor itu teman kita sendiri. Jadi tanpa kompetitor kita nggak akan bisa evaluasi, kita nggak akan belajar jadi lebih baik kalau nggak ada kompetitor. Walaupun banyak yang pemain yang di dunia sablon, tapi yakin aja kalau kalian niat, kalian punya keyakinan, kalian memberikan yang terbaik, pasti ada jalan dan pasti ada rezeki yang masuk ke tempat kalian gitu. Pasarnya sangat luar biasa sekali dan sangat besar. Masuk ke bab 3. Yang ketiga tadi, bagaimana sih kiat-kiat untuk menghadapi tantangan dan tekanan dalam menjalankan bisnis dunia sablon? Sebenarnya kalau tantangan dan halangan, ujian dan lain-lain itu nggak hanya di dunia sablon nih. Semua pekerjaan, semua bisnis, semua pekerjaan pasti ada yang namanya tekanan, halangan, ujian dan lain-lain. Apalagi di masa-masa saat ini. Video ini dibuat masih keadaan pandemik ya, pandemi corona itu sangat luar biasa itu. Efeknya banyak sekali dan sangat mengimbas ke berbagai aspek ekonomi dan sosial. Jadi ini benar-benar ujian buat teman-teman pengusaha-pengusaha dan pebisnis yang lain. Saya ucapkan semoga kalian bisa menghadapi dan tetap sabar untuk keadaan saat ini. Semoga lekas membaik dan kembali ke sedia kala. Kiatnya itu, yang pasti kita harus punya keyakinan kalau kita menjalankan bisnis ini punya maksud dan punya tujuan. Kita mau bikin bisnis untuk apa itu? Kalau kita cuma bikin bisnis hanya untuk iseng atau untuk sekedar melampiaskan ekspresi, kalian nggak akan bisa menghadapi sebuah masalah atau kasus. Bukan masalah kasus ya, maksudnya dengan keadaan yang seperti sekarang pasti kalian hopeless gitu. Tapi kalau kalian udah punya niat dan kalian punya tujuan, untuk apa sih sebenarnya bisnis ini, untuk apa sih aku menjalankan bisnis ini dan untuk siapa. Nah kalau kalian udah punya keyakinan seperti itu, pasti insya Allah nanti kalian akan terdorong lagi, termotivasi lagi ketika ada halangan atau ada ujian, kalian tetap maju. Dan ada satu hal lagi, kalau kalian ingin memulai bisnis dan ingin bisnis itu berjalan baik, kalian harus menerapkan bisnis itu adalah sebuah tempat kita bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kalian punya bisnis, itu bisnis kalian itu bisa menjadi tempat rezekinya orang. Bisnis kalian bisa menjadi tempat menyalurkan rezeki untuk orang lain. Dan bisnis kita untuk bermanfaatnya masyarakat itu nanti insya Allah kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Nah itu aja 3 bab yang kita bahas pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada hal yang positif yang bisa teman-teman dapat ya. Kalau ada yang keliru atau yang kurang ya mohon maaf, karena saya sendiri juga manusia biasa, juga tahap belajar. Namanya dalam kehidupan kita harus belajar setiap hari, belajar setiap saat, evaluasi. Jadi kalau ada yang kurang mohon maaf, nanti silahkan kasih masukan, kasih pesan, kritikan. Dan jangan lupa buat teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.